Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalkan dari tugas UAS mata kuliah analisa orientasi objek kami kelompok 8 dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Iwan Hakim. Jadi untuk presentasi UAS di sesi kali ini akan membawakan dengan judul rancangan sistem absensi berbasis sidik jari di PT di Matematika. PT Himatika. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama dengan Kak Fitri Rahayuningsi, kemudian saya sendiri Oka Maulana, terus ada Kak Mariana Sarisnurti dan Ratu Bilqis Mantika Eko, terus ada Kak Farah Aurela. Nah, untuk di slide pertama nanti akan dibantu jelaskan oleh anggota kami yaitu Kak Farah. Mungkin waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Oka. Di sini saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan terkait bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem absensi PT Himatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi proses bisnis dalam flowchart. Ini saya mengambil flowchart yang pertama yaitu pada flowchart ini kita akan mulai, kemudian karyawan datang kemudian karyawan datang, lalu proses sidik jari, kemudian di sini ada dua kemungkinan yaitu ya dan tidak. Ketika kita memilih ya, proses sidik jarinya cocok, simpan data absensi. Jika tidak, balik lagi ke proses sidik jari. Kemudian laporan absensi tersebut dikirim ke administrator dan selesai. Lalu dari proses tersebut terdapatlah permasalahan proses bisnis yang berjalan, yaitu ketidakakuratan dalam proses absensi dan laporan overtime. Di sini adalah kata kunci yang akan kita jabarkan untuk mendapatkan metode-metode apa yang kita gunakan pada fishbone diagram ini. Dari fishbone diagram di sini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkannya itu pada people, method, mesin, material, environment, dan measurement. Nah, di sini pada people, yang pertama saya jelaskan salah satu aja, yaitu administrator yang tidak terlatih atau kurang cekatan dalam memproses data absensi dan lembur. Kemudian pada method di sini, yaitu proses manual dalam memasukkan alasan ketidakhadiran yang bisa menimbulkan kesalahan. Lalu pada mesin di sini, masalah yang kita dapatkan yaitu mesin absensi sidik jari yang sering bermasalah atau rusak. Kemudian di sini material. Material di sini kualitas bahan atau perangkat yang digunakan dalam sistem absensi seperti mesin sidik jari terkadang rusak atau tidak akurat. Lalu di sini kita dapatkan environment. Masalahnya yaitu keterbatasan ruang untuk menempatkan boot komputer untuk akses karyawan yang bisa menyebabkan antrian. Lalu di measurement yaitu tidak adanya sistem pengukuran atau verifikasi yang jelas untuk absensi, overtime, dan laporan lainnya yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam data. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari flowchart dan fishbone diagram. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Kak Oka. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farah. Untuk slide selanjutnya nanti akan dibantu jelaskan dengan anggota kami yaitu Kak Fitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Oka selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan itu rancangan bisnis, proses bisnis sistem berjalan yang dimana di sini ada use case diagram. Nah, ini menggambarkan sistem absensi karyawan dengan tiga aktor utama yaitu ada administrator, manajemen, dan juga karyawan. Yang dimana semuanya dimulai dari login ke sistem. Lalu untuk administrator ini memiliki peran utama. Yang pertama itu mulai login ke sistem, kemudian dia menginput data karyawan, jadwal shift, dan sidik jari untuk absensi biometrik. Kemudian data absensi dari mesin itu diimpor dan dianalisis. Jika ada ketidaksesuaian seperti sakit, izin atau cuti, administrator dapat menambahkan keterangan secara manual. Nah, administrator dan manajemen juga dapat melihat laporan absensi dan overtime seluruh karyawan. Sementara untuk karyawan hanya dapat melihat laporan absensi dan lemburnya sendiri. Next, ini ada activity diagram yang dimana ini menggambarkan proses sistem absensi yang melibatkan dua aktor utama, yaitu administrator dan karyawan, dan juga di sini juga ada sistem. Nah, proses dimulai dari administrator login ke sistem, kemudian sistem memvalidasi data. Setelah divalidasi dan valid, lalu admin akan menginputkan data karyawan, data shift karyawan, dan juga data sidik jari karyawan, serta input absensi manual yang kemudian dikelola oleh sistem. Selanjutnya di sini sistem membuat laporan absensi dan overtime karyawan dan data disimpan. Nah, sementara karyawan juga dapat login dan setelah divalidasi dapat melihat laporan absensi dan overtime sendiri. Next, di sini ada sequence diagram yang menggambarkan alur interaksi dalam sistem absensi karyawan. Dimulai dari proses login ke sistem oleh pengguna. Jika login tidak valid, sistem akan memberikan respon incorrect login. Setelah berhasil login, administrator melakukan entry data karyawan dan data shift yang kemudian disimpan oleh sistem. Selanjutnya, sistem melakukan analisis data kehadiran. Jika terdapat ketidaksesuaian data absensi dan lembur, administrator dapat melakukan entry absensi manual. Setelah data lengkap dan valid, sistem akan membuat laporan absensi. Di akhir proses, sistem akan menampilkan laporan seluruh karyawan sesuai dengan permintaan. Next, berikut ini ada activity diagram dan sequence diagram dari entry data karyawan yang dimulai dari admin login, kemudian ke sistem untuk membuka form tambah karyawan, lalu admin menginputkan nomor induk pegawai, nama, shift, dan
sidik jari. Lalu sistem akan menyimpan data tersebut dan menampilkan notifikasi data tersimpan, lalu activity diagram selesai. Untuk sequence diagram, ini juga sama, dimulai dari login ke sistem, lalu diverifikasi, kemudian menampilkan login berhasil, lalu admin ke sistem untuk membuka form, dan sistem memberikan form data ke admin, lalu admin menginputkan data karyawan, kemudian di-save ke database dan dikonfirmasi. Selanjutnya ini admin membuat rekam sidik jari, kemudian sistem ke database memulai rekam sidik jari, dan data sidik jari telah ada, kemudian di-save, kemudian sequence diagram selesai. Untuk berikutnya ini ada entry data shift untuk activity diagram dan sequence diagramnya seperti ini. Next. Untuk entry absensi manual juga sama, dimulai dari login, sequence diagram seperti ini, dan untuk lihat laporan absensi seluruh karyawan, di sini ada admin dan manajemen yang login, kemudian ke sistem untuk memilih laporan absensi, lalu menampilkan absensi harian dan activity diagram selesai. Untuk sequence juga sama seperti ini, dan next. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Kak Fitri atas penjelasannya. Nah, untuk di sesi ini nanti akan dibantu dengan Kak Bilkis. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Oka. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi telah dipresentasikan oleh Kak Fitri. Di sini ada entry absensi manual, di sini terdapat activity diagramnya juga dan sequence diagramnya. Di sini ada, mohon maaf, ada administrator dan juga ada sistem. Dan untuk di sequence diagramnya ada admin, sistem, dan juga database. Begitu pula yang ada di absensi seluruh karyawan. Di sini ada activity diagramnya, dimulai dari login, itu ada administrator atau manajemen, lalu juga ada sistem. Lalu untuk sequence diagramnya juga terdapat administrator, sistem, dan juga ada database. Boleh dilanjut, Kak? Ya, baik, di sini ada kelas diagram, di mana 4 kelas ini saling berkesinambungan. Di sini ada kelas karyawan, lalu di sini ada kelas karyawan, di mana ada nama karyawan, nomor induk, shift karyawan, dan juga sidik jari dari karyawan. Di sini tertera juga ada insert, update, dan juga delete. Lalu untuk shift karyawan sendiri ada shift pagi, siang, malam, dan juga ada lembur malam. Di mana shift pagi dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 14.30, untuk shift siang ada di 13.30 sampai dengan jam 21 atau jam 9 malam, sedangkan di shift malam ada di jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Untuk lembur sendiri itu ada di 4,5 jam. Lalu karyawan ini dia berkesinambungan dengan shift kerja dan juga data absensi. Sedangkan dengan shift kerja itu dia berkesinambungannya dengan data absensi. Di data absensi tersendiri ada nick, nama, shift, jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, ada jam pulang, dan juga cuti. Lalu untuk raw data absensi sendiri, dia ada jam masuk, jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan juga ada jam pulang. Dan semuanya di dalam fax ini ada insert, ada update, dan juga ada delete. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Kak Oka. Oke, terima kasih Kak Bilkis atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya, nanti akan dibantu jelaskan oleh Kak Maria. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, berikutnya ini adalah stage chart diagram dari proses absensi harian pegawai di PT Himatika. Diagram ini dimulai dari status awal tentatif, yaitu kondisi sebelum pegawai melakukan absensi masuk. Pegawai akan melakukan scan sidik jari, lalu sistem akan memverifikasi apakah sidik jari tersebut sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, sistem akan meminta pegawai untuk mengulang proses scan. Jika sesuai, maka status berubah menjadi masuk kerja. Lalu setelah bekerja selama beberapa jam, sistem akan mencatat waktu istirahat dan saat pegawai kembali dari istirahat. Selanjutnya, pegawai akan melakukan scan sidik jari untuk pulang. Proses validasi kembali dilakukan. Jika sidik jari tidak cocok, sistem meminta ulangi sidik jari. Lalu, jika sesuai, maka sistem akan melakukan pengecekan terhadap waktu pulang. Apakah masih dalam jam shift atau melebihi batas shift. Nah, di titik ini kita akan masuk ke decision point, yaitu overtime. Jika pegawai pulang melebihi kerja shift, maka sistem akan mencatat lembur dan status pegawai masuk ke lembur sebelum akhirnya berakhir pada status selesai. Namun jika tidak lembur, maka langsung ke status selesai. Jadi diagram ini menunjukkan bagaimana sistem tidak hanya mencatat kehadiran, tapi juga secara otomatis menangani pengecekan validitas sidik jari dan pengelolaan lembur berdasarkan data waktu aktual. Sekian dari saya. Berikutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Oka. Kepada Kak Oka, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Maria atas penjelasannya. Nah, untuk slide selanjutnya, ini di sesi komponen diagram, di mana memang di dalamnya terdapat paket-paket yang memang sebagai data yang tergabung dalam aplikasi absensi tersebut, kemudian di mana terdapat data karyawan dan data absensi yang akan dikelola oleh administrator melalui web browser. Nah, kemudian paket laporan absensi di dalamnya terdapat paket laporan absensi serta laporan overtime yang dikelola juga melalui web browser. Jadi, program tersebut dijalankan oleh main program, yaitu ada SAM dan MySQL database, sehingga keseluruhan aplikasi absensi tersebut bisa dikontrol oleh SAM dan MySQL tersebut. Jadi dari sisi web browser bisa dilakukan perkodingan dengan menggunakan PHP sehingga data dari karyawan tersebut bisa dikelola dengan baik dan berjalan dengan normal. Kurang lebih mungkin secara komponen diagram bekerja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih apabila dari penjelasan dan presentasi yang kami bawakan
ada kesalahan dan perlu dikoreksi. Semoga nantinya bisa dapat bermanfaat untuk orang yang melihat ataupun bisa dibantu secara pembelajarannya di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja dari anggota 8. Saya pribadi dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.